Halo, selamat datang di Nidalab. Ada satu hal menarik yang saya lihat dari penjelasannya Dr. Aldo di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras mengenai panduan terbaru WHO untuk rapid test antigen. Di video tersebut dikatakan bahwa orang yang tanpa gejala itu jika hasil rapid test antigennya positif, dia bisa dimasukkan ke dalam kategori suspek ataupun kategori confirm tergantung dari ada atau tidaknya riwayat kontak. Kok bisa cuma beda gitu doang, berbeda jauh kategorinya? Nah, setelah menonton video ini, teman-teman akan paham deh itu kenapanya. Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan utama penentuan kategori suspek atau confirm untuk OTG yang rapid test antigennya positif. Pertama, faktor alat tes diagnostik itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor riwayat kontak sebelum orangnya dites. Kita bahas yang alat tes diagnostiknya dulu. Berbicara mengenai alat tes diagnostik, khususnya yang berkaitan dengan bidang medis, teman-teman harus paham dua hal. Semua alat tes diagnostik tidak menentukan seseorang kena suatu penyakit atau tidak, karena tidak ada alat tes diagnostik yang akurasinya 100%. Kedua, semua alat tes diagnostik juga sebenarnya tidak menentukan kemungkinan seseorang kena suatu penyakit atau tidak. Di video sebelumnya, saya ada memberikan contoh bagaimana sebuah alat tes yang akurasinya tinggi pun ternyata bisa menghasilkan kemungkinan yang sangat rendah, tergantung prior atau prevalensinya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh alat tes diagnostik itu adalah mengupdate kemungkinan prior atau prevalensi tersebut. Gini gambarannya. Misalnya ada alat tes diagnostik yang sama, dengan akurasi yang sama, dan memberikan bacaan hasil yang sama ke orang yang berbeda. Setiap orang kemungkinan kenanya bisa bervariasi. Ada yang cuma 2%, 9%, bahkan ada yang 50%. Kenapa kemungkinannya bisa berbeda padahal akurasi alatnya sama? Karena kita salah fokus melihatnya. Harusnya yang dilihat itu adalah proses perubahan dari prior ke kemungkinan kenanya. Ketiganya perubahannya sebenarnya sama saja, yaitu kalau kita lihat dikali dengan suatu konstanta tertentu. Nah, kenapa bisa demikian ya? Karena alat tes yang digunakan kan sama. Lantas kenapa hasilnya bisa berbeda? Itu karena prior-nya berbeda. Kok bisa prior-nya berbeda? Ya karena yang menentukan nilai prior itu ada beberapa faktor, antara lain prevalensi, gejala, dan bahkan pada kasus penyakit menular, ada faktor riwayat kontak. Semakin tinggi angka prior seseorang, maka semakin besar kemungkinan seseorang terkena suatu penyakit jika alat tes diagnostiknya memberikan nilai positif. Itulah alasan kenapa WHO mengkategorikan OTG yang rapid test antigennya positif dengan riwayat kontak sebagai kategori confirm, bukan suspek. Kalau untuk yang suspek, kenapa perlu dilanjutkan dengan PCR? Karena setelah prior-nya diupdate dengan rapid test antigen, nilai kemungkinannya masih relatif rendah, sehingga perlu dilanjutkan dengan PCR. Kalau seandainya hasil PCR-nya positif, maka prior yang tadi sudah diupdate itu akan diupdate lagi lebih lanjut. Nah, sehingga nanti hasilnya cukup probable untuk dinyatakan confirm. Kalau hasilnya negatif bagaimana? Kalau hasilnya negatif, ya sama, itu juga akan diupdate, tapi diupdate-nya akan memperkecil dari nilai prior sebelumnya. Jadi kalau misalnya awalnya 0,1%, setelah di rapid test antigen positif, dan dia tidak ada gejala. Berdasarkan perhitungan, misalnya, cuma 2% kemungkinannya dia kena penyakit itu. Kemudian diupdate lagi dengan PCR. Ketika diupdate dengan PCR, yang diupdate itu bukan 0,1%-nya, tapi 2% yang sudah diupdate sebelumnya. Nah, 2% ini akan diupdate kembali nilainya. Menjadi berapa? Kalau seandainya positif, mungkin dia nanti bisa naik jadi 40% atau 50% bahkan. Tapi kalau misalnya negatif, nanti 2% ini akan turun nilainya. Buat teman-teman yang mau tahu bagaimana sih proses perhitungannya kok bisa itu update nilai persentasenya, itu ada yang namanya Bayes factor. Dan kebetulan saya baru tahu mengenai hal ini dari video YouTube-nya Triblu1Brown, salah satu med YouTuber favorit saya. Dan di sana dijelaskan tuh proses perhitungannya dan gimana. Sehingga tujuannya di video itu adalah kita jadi bisa membuat estimasi secara cepat, jadi di luar kepala. Kita cuma lihat angka prevalensi atau angka prior, terus kita lihat sensitivitas, kita lihat spesifisitas, kita langsung bisa tahu, kalau seandainya hasil positif, itu nanti kemungkinan kenanya berapa persen. Terus kalau hasilnya negatif, kemungkinan kenanya berapa persen. Itu langsung bisa dihitung di luar kepala tanpa harus ngitung-ngitung di atas kertas kayak gitu ya, kayak di video saya sebelumnya. Itu kan agak ribet tuh.
Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti link ke videonya itu akan saya taruh di deskripsi di bawah ini. Dan itu videonya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang nggak paham, nanti boleh tanya-tanya di komen aja. Ya, sekian video singkat dari saya. Semoga hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk di like, di share video ini, dan juga di subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching.